24 jam hari ini, Museum Sriwijaya menggelar lomba karya tulis ilmiah dengan tema Arti Penting Sriwijaya bagi Dunia. Sebelum mengirim karya tulis, para peserta mengikuti workshop sebagai panduan agar memahami teknik penulisan yang ditentukan Dewan Juri. Sejumlah peserta lomba karya tulis ilmiah yang diselenggarakan Museum Sriwijaya mengikuti workshop yang digelar secara offline dan online. Dalam workshop ini menghadirkan sejumlah narasumber berkompetensi di bidang seperti pustakawan ahli muda Dinas Perpustakaan Sumsel, Samsudin, akademisi dari Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Unsri Dr. Dedi Erwanto, dari wartawan bisnis Indonesia Dinda Wulandari. Diketahui, para peserta lomba berasal dari berbagai daerah di Indonesia seperti Makassar, Bandung, Klaten, Kepulauan Riau, Buton Utara, Boyolali, dan beberapa daerah lainnya. Kepala Museum Sriwijaya, Nur Yasin, menjelaskan lomba karya tulis ilmiah dilakukan untuk mempublikasikan sejarah Kerajaan Sriwijaya kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat bisa memahami bahwa Kerajaan Sriwijaya ada di kota Palembang dan kini sejumlah peninggalannya tersimpan di Museum Sriwijaya. Yang jelas kita itu biar tahu masyarakat khususnya Palembang atau Sumatera Selatan, bisa juga seluruh Indonesia, bahwa kita itu tahu bahwa Sriwijaya selama ini memiliki kekuatan khusus, memang pernah jaya di kerajaan di Palembang ini. Dan seluruh kegiatan zaman pada waktu itu, peradaban Sriwijaya itu berbagai macam kegiatan seperti dagang, seperti bisnis-bisnis yang lainnya. Yang jelas Sriwijaya pernah jaya di Sumatera Selatan. Sementara itu, pustakawan ahli muda Dinas Perpustakaan Sumsel Samsudin mengatakan, lomba dengan tema Arti Penting Sriwijaya bagi Dunia ini memiliki beberapa pokok pembahasan seperti Sriwijaya dalam kajian 3 prasasti utama seperti Kedukan Bukit, Talang Tuo, dan Telaga Batu. Kemudian, kehidupan beragama di Sriwijaya, Sriwijaya sang penguasa lautan, Sriwijaya pemegang kunci jalur perdagangan internasional, dan situs Karanganyar kecerdasan penataan lingkungan masa Sriwijaya. Pihaknya berharap karya tulis yang dihasilkan para peserta bisa menciptakan pembaruan dari penelitian sebelumnya. Reporter dan juru kamera Sri Depi, palpres.com. Pemirsa, ingin mengembangkan bisnis yang sudah lama ditekuninya, Muhammad Robi memilih melepas statusnya sebagai aparatur sipil negara dan kini lebih fokus mengelola usahanya yang bergerak di bidang fashion. Usahanya tak sia-sia karena kini dia sukses membangun outlet fashion dengan nama Branded Men's Store yang menawarkan berbagai produk fashion bermerek seperti kemeja, kaos, jeans, jaket, hoodie, hingga aksesoris seperti sepatu dan topi. Mengawali karir sebagai aparatur sipil negara di Direktorat Jenderal Pajak Bintan, Kepulauan Riau, lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara ini sudah memulai bisnis sejak 2017 saat masih menempuh bangku perkuliahan. Saat penempatan sebagai ASN di Bintan pada 2019, Muhammad Robi tetap menjalankan bisnisnya sambil mengumpulkan modal untuk bisa buka usaha di Palembang. Namun karena terdorong keinginannya yang ingin lebih fokus mengelola bisnis yang sudah 4 tahun dia jalani, akhirnya Robi mengambil keputusan melepas statusnya sebagai seorang ASN. Jadi pas awal mulai itu pas kuliah sih, kuliah 2017. Itu bisnis ketiga yang pernah aku jalani. Bisnis ketiga kebetulan masih di dunia fashion? Bisnis pertama fashion, bisnis kedua bukan, ketiga baru fashion lagi. Kuliah di mana? Bintan, di Jakarta kemarin. Setelah itu kita mulai pas 2017 pas sambil masih kuliah. Itu jalan. Setelah itu baru penempatan pas 2019. 2019 penempatan. Nah, dari situ sih udah ngumpulin buat strategi biar bisa bangun store di Palembang kan. Jadi di sini. Nah, peninggalin DJP kemarin karena ini sih, karena pengen waktu yang lebih. Bener pengen waktu yang lebih. Bukan pribadi yang nyaman buat kerja 9 to 5 gitu. Jam 8 kerja kantoran kita tuh kurang nyaman. Setelah mempunyai waktu lebih banyak, Robi lebih fokus menekuni bisnisnya. Bisnis pertama yang ditekuni Robi tak jauh dari dunia fashion. Mengawali bisnisnya, Robi menjual pakaian olahraga. Kini di bisnis ketiganya, Robi memilih menjual pakaian kasual. Berbeda dari store kebanyakan, Branded Men's Store menghadirkan outfit bermerek branded. Ada 20 brand bermerek yang ditawarkan di BMS. Sebut saja Adidas, Zara, Nike,
Champion, Uniqlo, dan H&M yang kini digandrungi millennials. Produk yang ditawarkan dijamin original, namun soal harga, di BMS harga yang ditawarkan cukup terjangkau. Kemeja, sandal, aksesoris, sepatu, sandal, sweater, celana ya. Kalau dari brandnya sendiri jenisnya apa, Beh? Lokal dan luar semua. Oh, luar semua ya. Seperti atasan kemeja dan kaos, harga yang ditawarkan mulai dari 135.000 saja. Dan untuk hoodie dan jaket mulai dari 200.000 hingga 600.000 rupiah. Tak hanya main outfits, di store ini juga menghadirkan outfits untuk para ladies seperti sweater dan kaos. Pada 8 September kemarin, BMS baru merayakan ulang tahun yang keempat. Untuk itu, store yang buka mulai dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam menawarkan banyak promo dan door prize menarik. Bagi yang berminat, bisa langsung datang ke store langsung maupun melalui media sosial Instagram dan Marketplace. Reporter dan juru kamera, Betanika Susmanda, palpress.com. Kesultanan Palembang Darussalam Sabtu kemarin menggelar acara haul atau peringatan 4 tahun wafatnya Sultan Mahmud Badarudin III, Raden Haji Muhammad Syafi'i Diraja bin Raden Haji Abdul Hamid yang wafat 7 September 2017 lalu dan dimakamkan di Kawah Tengkur Palembang. Walau digelar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, acara tetap berlangsung khidmat. Lantunan ayat suci Al-Quran mengiringi haul keempat tahun wafatnya Sultan Mahmud Badarudin III, Raden Haji Muhammad Syafi'i Diraja bin Raden Haji Abdullah Hamid yang digelar di Istana Adat Kesultanan Palembang Darussalam di Jalan Sultan Mahmud Mansur, 32 Ilir Palembang Sabtu malam kemarin. Dimulai pembacaan surat Yasin bersama dan dilanjutkan tahlil, tausiah dan doa bersama menjadi inti dari acara peringatan wafatnya SMB 3 pada 7 September 2017 lalu dan dimakamkan di Kawah Tengkur Palembang tersebut. Hadir dalam haul tersebut Sultan Palembang Darussalam, Sultan Mahmud Badarudin IV Jayawikrama RM Fawaz Diraja, SHMKN, lalu ulama-ulama kota Palembang seperti Ustadz RM Sidik Abdullah yang juga penceramah agama, Ustadz Haji Ahmad Fauzi Hizom, Ustadz Haji M. Mustafa, dan Ustadz Haji Ferianto. Juga hadir Raden Zainal Abidin Rahmat Datuk Pangeran Puspo Kusumo RM Rashid Thohir SH, Datuk Pangeran Nato Rashid Thohir, Pangeran Jayo Syarif Lukman, Pangeran Suryo Febri Irwansyah, Pangeran Masud Khan, dan Pangeran Surya Kemas AR Panji. Pada kesempatan itu, SMB 4 menjelaskan bahwa keberadaan almarhum SMB 3 membuat kota Palembang memiliki warna dan dapat menghidupkan kembali nilai-nilai Palembang Darussalam yang selama ini orang tidak pernah ungkit-ungkit. Menurut SMB 4, setelah adanya SMB 3 dan menjadi Sultan tahun 2003, orang mulai melihat kembali nilai-nilai Palembang Darussalam. Untuk memperingati atau kita menghormati jasa yang dilakukan oleh Sultan Mahmud Badarudin III Prabu Diraja yang bertepatan pada tanggal 7 September kemarin, sudah 4 tahun. Memang kalau kata orang tak terasa, menurut kami sangat terasa karena keberadaan beliaulah sehingga membuat warna di kota Palembang, menghidupkan kembali nilai-nilai Palembang Darussalam yang selama ini tidak pernah orang ungkit-ungkit. Setelah adanya beliau dan menjadi sultan pada tahun 2003, orang mulai melihat kembali nilai-nilai Palembang Darussalam dan juga ada suatu sosok yang sangat intens terhadap nilai-nilai sejarah Palembang Darussalam, terutama peninggalan-peninggalan leluhur yang ada pada masa dahulu. SMB 4 diakuinya sosok yang sangat intens terhadap nilai sejarah Palembang Darussalam, terutama peninggalan-peninggalan leluhur yang ada pada masa lalu. Selain mendoakan SMB 3, SMB 4 juga berharap pihaknya dari keturunan Sultan-Sultan Palembang Darussalam bisa ikut memajukan kota Palembang dan bisa membanggakan bagi para leluhur. Ya, tadi acaranya adalah pembacaan Yasin,
tahlil, ada tausiah, kan, dan juga setelah itu kita berdoa bersama untuk mendoakan sultan-sultan di Palembang ini seluruhnya itu diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan kami keturunan daripada Sultan-Sultan Palembang Darussalam, semua keturunan-keturunannya itu bisa ikut memajukan kota Palembang dan juga bisa membanggakan nama baik leluhur-leluhur kami. Sementara itu, pagi harinya sebelum SMP 4 dan keluarga berkesempatan berziarah ke kawasan pemakaman Kawah Tengkurap, Palembang dengan tujuan memperingati haul keempat tahun wafatnya SMP 3. Reporter dan juru kamera Dudi Oskandar melaporkan untuk palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Puluhan pengunjung KPRD yang ada di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Talang Kelapa terjaring razia. Pengamanan puluhan pengunjung ini dikarenakan kafe tersebut diduga sudah menjadi sarang narkoba. Puluhan pengunjung yang sedang menikmati musik di kafe RD terpaksa terhenti. Penggerebekan kafe yang ada di Jalan Soekarno-Hatta ini dikarenakan diduga sudah menjadi sarang narkoba. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Irfan Prawira Satyaputra melalui Kasat Narkoba AKBP Andi Supriyadi menyebutkan ada 89 orang yang diamankan terjaring razia tersebut. Dalam razia kali ini, anggota juga melibatkan POM TNI Angkatan Darat, Satbrimopolda Sumsel dengan jumlah 113 personil. Dia menjelaskan razia di kafe tersebut setelah mendapat informasi di lapangan jika tempat hiburan tersebut menjadi sarang narkoba. Namun dari hasil pemeriksaan tes urin, ada 37 orang dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba. Selain mengamankan puluhan pengunjung, pihaknya juga mengamankan alat DJ, keyboard, organ tunggal, dan sampel minuman keras. Dan kembali pagi ini bersama rekan-rekan sekalian sendiri melihat bahwasanya KPRD itu masih dijadikan tempat ilegal ya, tempat hiburan. Yang pertama ini kita masih buktikan karena rekan-rekan lihat sendiri sudah kita pisahkan yang memang pertama jujur ya menggunakan narkotika, kemudian rekan-rekan sendiri lihat tadi semuanya berkerumun tanpa menggunakan masker. Ini ada kurang lebih 87 orang yang ada di sini. Yang diamankan itu alat DJ-nya, kemudian minum-minumannya sampel kita bawa, anggur merah, bir, ya, kemudian ada juga keyboardnya kita amankan. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Depi, sampai jumpa.